itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa minkum zalimun li nafsihi. Masih banyak di antara manusia yang menganiaya dirinya sendiri. Mega mompa say sanar batawi kau bawangi alina panrasarasi alina napyangi alina ri apinna na kewe natappangi alina ri susewe tanya bawa susana kelino na eki natappangi alina ri susana sorrina pola taala. Ibnu Taimiyah dalam sebuah tafsirnya menafsirkan kata zalimun li nafsihi riasanya itu panrasarasi alina tak kau bawangi alina yana itu kasang andredurta di nengkana yamai anu nak perintangi pungalah ta'ala yaitu sisi mata na puji pugau anu nak pisangkangi pungalah ta'ala. Banyak di antara kita setelah Al-Quran ada di dalam kehidupan kita yang diharapkan oleh Allah menjadi hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ternyata masih banyak di antara kita yang menzalimi dirinya sendiri. Engka akalan na mereka pula ta'ala, engka ati na mereka pula ta'ala untuk mapaham na ika ternyata di lengka ibu kau anak perintangi pula ta'ala itu isi mata ijama anu nak pesangkangi pula ta'ala. Pada Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ada kami nasitinanya ribuan dari lalan na yawattu maparakai sagadinna alhamdulillah nasabah pamasinan Allah ta'ala nasabah pangindringan nananya abatiran Allah ta'ala nato pada engkau mandapung arilalan na yawan rumah parakai. Saya yakin dan percaya di gagarnya katai sagadin nari wanapung Allah ta'ala simata. Maka tawar memang salawat dan niat pampasalamat suku elori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi khatamul anbiya wal mursalin. Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi uswatun hasanah. Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bukan hanya menjadi rahmat bagi manusia, tetapi beliau adalah rahmat bagi seluruh alam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah bulan yang dikhususkan kepada umat Muhammad. Ramadan adalah bulan muhasabah, bulan yang kewat diyunrui di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pikir-pikir aleta, bilang-bilangnya aleta, timbang-timbangnya aleta, aga pura ijama, aga ibugo makukui, kemudian aga ipasadiannya aleta molui asalnya pola ta'ala. Nasabah angke marisenga diseseta makana ini rupa tahu na pancaji pungala ta'ala dilibuk na yatanay bedi na pancaji kimilu tu batu. Yang kita pahami dan kita ketahui bersama adalah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama tanggung jawab dan amanah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya setiap dari kita sejatinya menjawab
setidaknya satu pertanyaan sederhana di dalam kehidupan. Kenapa pertanyaan ini harus kita jawab, penting kita jawab di dalam kehidupan? Nasaba mega seisanna di salata, mega seisanna irita rupatawe makukui, saman nama beri pula tujuan apa jadikan na pula seserajan na pengelataan. Manusia adalah khalifatan fil ardi. Tugas kekhalifahan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya yang namanya amanah, yang namanya tanggung jawab pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap yang kalian pimpin pasti akan mendapatkan pertanggungjawaban sekurang-kurangnya memimpin diri sendiri. Karena tugas kekhalifahan adalah amanah, maka Allah memberikan potensi besar di dalam diri manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Hanya saja potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia di satu sisi bisa memberikan kedamaian dan kebaikan hidup bagi manusia, akan tetapi potensi yang lain juga bisa memberikan nawirir rubatawi asulan kilibuna ya tanewi nanian nasarasar ya sulimunrina pung la ta'ala narik kudina pagi si bawa madicing iya potensi riwering dikit pung la ta'ala. Oleh karenanya biasa yang kalinya narik kesing dewi rupatau rilalenna atau tongenna akalan namuana la punggawa rilalenna atau tongenna dan memakai hatinya untuk memahami apa yang ada dalam kehidupannya, maka wadingi mancani lalang ada cigandak kilinewi dan ni asalamakan namat terus mendrina penglata. Nah ikia sabaliknya narik kesing dewi rupatau hawa nafsunna nala pemimpin rilalenna atau tongenna agi-agi na puelo hawali nafsunna itu misi mata najama kuni nama biasa rasulan lino datawi anna sarasama najatul lolo mater sebenarnya pengelataan. Sehingga wajar ketika Rasulullah pulang dari sebuah perang besar yang dihadapi oleh beliau yang kita kenal dengan perang Badar, salah satu sabda beliau yang sangat terkenal, raja'na min jihadil afgan ila jihadil akbar. Kita kembali dari perang kecil menuju ke perang besar. Salah seorang sahabat bertanya, isuluna pungalah ta'ala engkau pada musuh kami nama raja dibandingkan musuh engkewi boleh agar napau nabita jihadun nafs. Musuh kami nama raja engkei diologi dipataui tania boleh risaliwan nawata kalita naiknya musuh kami nama raja tak rupataui ia dari itu anu engkei rilalan nawata kalita ia dari itu hawa nafsuta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk keberhasilan kepemimpinan dan kekhalifahan manusia, Allah menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an diturunkan oleh Allah menjadi hudan petunjuk. Wa bayyinatin minal huda, penjelasan terhadap petunjuk yang ada, wal furqan. Dan salah satu tujuan Al-Qur'an adalah Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Hanya saja masalahnya kemudian adalah banyak di antara kita mengaku selek macina proyek kadai dan niat atau matape. Nah ini jangankan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, jangankan memahami apa yang dikatakan Al-Quran, jangankan melakukan apa yang dikatakan Al-Quran. Ternyata kenyataan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak di antara kita membaca Al-Quran saja masih sulit. Dan memang Allah di dalam Al-Quran telah mengingatkan kepada kita ternyata agar nasab Allah Ta'ala di dalamnya kurang lebih
wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah zalika huwal fadlul kabir. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ternyata nasabullah ta'ala rimundri ipaturunna orang malabi yang diharapkan menjadi petunjuk bagi manusia. Ternyata angkamu patallu carana atau itu disebut ayat tanewi. Setelah petunjuk itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah? Wa minhum zalimun li nafsihi. Masih banyak di antara manusia yang menganiaya dirinya sendiri. Mega mopa seisanar batawi, gau bawangi alina, panrasarasi alina, napiangi alina ri apinna rana kewi, natappangi alina ri susewi, tanya bawa susana kelino, neiki natappangi alina ri susana sorumurina Allah Ta'ala. Ibnu Taimiyah dalam sebuah tafsirnya menafsirkan kata zalimun li nafsihi, riasanya tempat rasarasi alina, takko bawangi alina, yana itu nasang andredulta di nengkana yamai anak perintangi pungalah ta'ala, yaitu sisi mata nabuhi pugau anak pisangkangi pungalah ta'ala. Banyak di antara kita setelah Al-Quran ada di dalam kehidupan kita yang diharapkan oleh Allah menjadi hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ternyata masih banyak di antara kita yang menzalimi dirinya sendiri. Engka akal mereka pula ta'ala, engka hati mereka pula ta'ala untuk mapaham. Nah ika ternyata di nengka ibu kau anak perintangi pula ta'ala, itu misi mata ijama anu nak pesangkangi pula ta'ala. Wa minhum muqtasidun, dan golongan manusia yang kedua kata Allah adalah muqtasid, engka tolol tengah. Lebih lainnya ulama kita menafsirkan kalimat ini, riasannya muqtasidun tolol tengah, mabiasa na pugau mua anu na perintangi pula ta'ala, na ika itu engka na pakai jamai anu na pisangkangi pula ta'ala. Bisa jadi ia ada yang salah, bisa jadi puasanya bagus, bisa jadi berapa kali kata suci, bisa jadi mengeluarkan zakat hartanya. Nah siapa egana anu nak pisangkan pula ta'ala, siapa egana anu nak kamparang alwala bila bita diturunkan pada damai sima tanah pugau. Atau kata sebagian ulama sebaliknya, Tuhan dina pikau anu haram, nah sesedega kana jama, dina pengading mereka dituna sembahyang. Tuhan ini nak puji si salah nak jadi tu gak perintah pola ta'ala nak pegau. Makanya ada ulama yang mengatakan orang muqtasid tawal tangewi di satu sisi melaksanakan perintah, tetapi di sisi yang lain juga hanya melakukan apa yang diharamkan, maka di dalam dirinya masih terdapat bibit-bibit kemunafikan. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bagaimana posisi orang munafik. Agana subhanahu ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lam yajid lahum nasira. Majapunda subhanahu ta'ala tau munafik koiri tingkah kamina maryawana ranaka mati munru wa lam yajid lahum nasira. Nadiga patulun nahunai. Yang ketiga kata Allah, ada manusia wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Seisanar patawina subhanahu ta'ala angka tau puguk di tingri keungkana mapan. Ini adalah karunia Allah. Betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Orang yang melakukan kebaikan dengan cepat adalah orang yang menyadari bahwa dirinya punya tanggung jawab di dalam kehidupan yang begitu besar.
umur kita, badan kita, harta kita, ilmu kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tanggung jawab, ini adalah amanah, sehingga biasa yang menentukan apapun yang ada dalam genggaman kita, apapun yang kita akui sebagai milik kita di dalam kehidupan ini, yakin dan percaya itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh karenanya, agama tak nafsu dari sisi harta yang kita miliki yang mungkin kita akui sebagai milik kita, maka yakin dan percaya bahwa hakikatnya semuanya bukan milik kita. Engkau hakna fakir miskin, engkau hakna anak yatim, engkau hakna masjid, engkau hakna sekolah agama ini. Ada hak orang lain terhadap harta yang kita akui sebagai milik kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekali lagi, Ramadan sebagai orang yang berakal, sebagai orang yang diberikan hati untuk memahami, sebagai orang yang diberikan akal oleh Allah untuk memikirkan segala sesuatunya, kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan muhasabah diri. Kita hitung apa yang telah kita lakukan, kita pikirkan apa yang kita lakukan, dan kita pikirkan juga apa yang kita persiapkan untuk kehidupan kita esok. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligalil Allah. Taruh tungke tasjid dewi kali nabi kiriki aga napastadiagan alena untuk mulai atau tomanna baca. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawat